Halo Sobat Heroes, ketemu lagi dengan saya Lisa Camelia Suryanata, Head of Research dari Kiwum Sekuritas Indonesia. Di momen yang cerah ini saya sudah bersama dengan Bapak Hansen Teguh, Head of Investor Relations dari PT Jaya Mas Medica Industry (TBK) yang kita kenal kode sahamnya dengan OMED. OMED ini adalah produsen dan distributor alat kesehatan yang sudah berdiri sejak tahun 1992 ya Pak Hansen. Betul, Bu. Dan lokasi utama dua pabrik mereka itu berada di daerah Jawa Timur dan juga ada yang di Jawa Tengah. Nah, oke, thank you untuk sudah datang ke studio mini kami dari Kiwum Sekuritas, Pak Hansen. Mungkin sebelum kita dig deeper nih mengenai kinerja OMED dan kemudian juga kisi-kisi untuk akhir tahun ini dan tahun depan, mungkin bisa elaborate sedikit mengenai apa sih bisnis OMED yang menjadi unggulan, terus kemudian juga harapan-harapan untuk tahun ini dan tahun depan mungkin. Ya, terima kasih Bu Lisa, terima kasih Kiwum atas kesempatan yang diberikan kepada kami PT Jaya Mas Medica Industri TBK atau biasa dikenal dengan kode sahamnya OMED kalau di Bursa Efek Indonesia. Jadi OMED ini kami adalah perusahaan produsen alat kesehatan dan juga distributor yang sudah cukup lama berdiri ya Bu, dari tahun 1992. Brand OMED itu sendiri dari tahun 2000 sebenarnya Bu. Jadi kita ada 7 kategori besar dalam secara segmentasi ya untuk produk kami. Produk kami, unggulan kami yaitu yang pertama adalah disposable and consumables atau dalam bahasa Indonesia barang medis habis pakai. Itu produk yang pertama. Lalu produk yang kedua kita punya wound care atau perawatan luka. Nah, dalam bahasa Indonesia perawatan luka. Lalu produk yang ketiga kita ada antiseptik dan dialisis. Produk yang keempat kita ada diagnostik dan equipment. Lalu produk kita yang kelima ada biotech dan lab. Dan produk yang keenam adalah walking aids dan rehab care. Dan yang ketujuh adalah hospital dan hospital furniture. Ya, jadi kita 7 kategori besar produk kita seperti itu kurang lebih segmentasinya. Nah kita berkenalan dengan OMED saat ini, Sobat Heroes. Nah, sebelum saya bertanya lebih lanjut, mungkin kita lihat dulu ya kinerja semester 1 2025. Walaupun saya tahu saat ini sudah bulan Oktober ya, dan sebentar lagi juga kita akan memasuki musim earning seasons. Sudah banyak laporan keuangan yang bermunculan di pasar saat ini. Tapi sebelum Pak Hansen elaborate nih apa kisi-kisi untuk Q3, mungkin kita bisa flashback sejenak ya. Bagaimana kinerja semester 1 2025 ini di mana mengalami kenaikan laba bersih sebesar 6,5% year on year. Apakah capaian ini sudah sesuai dengan target yang direncanakan atau bahkan ini melebihi dari ekspektasi? Ya, jadi untuk hasil result first half kita cukup happy juga Bu. Jadi untuk investor juga sebenarnya cukup happy karena on track ya. Kita bertumbuh 5,25%. Dari 879,8 miliar menjadi 925,8 miliar. Jadi secara top line kita grow, didukung oleh volume. Lalu EBITDA kita juga sustain ya, di atas 21%. Dan juga net profit margin kita juga sustain di angka 16,7. Jadi kita memang on track sejauh ini Bu. Oke, jadi tadi Pak Hansen sudah jelaskan bahwa 3 segmen atau produk unggulan dari OMED ini, yang pertama adalah medical disposable and consumables, terus yang kedua ada wound care, dan yang ketiga adalah diagnostic and equipment. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Hansen, kalau dari yang nominalnya paling besar yaitu medical disposable and consumables ini produknya seperti apa sih? Nah, contohnya misalkan seperti jarum suntik, masker, sarung tangan, seperti itu Bu. Jadi yang sekali pakai. Yang barang sekali pakai begitu ya. Apa tadi, jarum suntik, kemudian masker dan sarung tangan. Nah, ini memang kalau saya lihat dari laporan keuangan first half ini memberikan kontribusi nominal paling besar di revenue. Tapi ada satu fakta menarik nih di kinerja second quarter kemarin, bahwa segmen diagnostic and equipment ini ternyata mencatatkan pertumbuhan yang cukup fantastis secara quarterly dan yearly, ini bahkan 100 dan 200%.
meningkat peningkatannya begitu. Nah, mungkin bisa dielaborate nih kalau diagnostic and equipment itu apa saja barang-barangnya dan kemudian kenapa bisa booming seperti ini dan apakah melihat tren bahwa ke depannya ini mulai ada pergeseran produk unggulan dari Omet? Nah, mungkin untuk detailnya setelah saya cek ya dengan tim juga, Ya. penjualan terbesar kami melihat ada lonjakan yang cukup signifikan dari government spending, Bu ya. Ya. Terutama dari Kemenkes itu dari dental kit dan juga ada penjualan dari termometer. Ya, jadi itu. Nah, cuman apakah menjawab pertanyaan pergeseran segmen untuk sekarang kita lihat belum sampai sesignifikan itu. Jadi kita tetap akan mengandalkan perawatan luka dan juga disposable dan juga consumables seperti itu. Oke. Nah, tadi menarik bahwa Pak Hansen bilang adanya peningkatan demand dari public service. Nah, di sini kita bicara pangsa pasar ya, Pak Hansen. Bisa mungkin dijelaskan klien terbesar, customer terbesar dari Omet ini, apakah itu public service atau private hospitals dan bagaimana proporsi mereka? Ya, jadi komposisi secara umum yang selama ini kita punya yaitu 70% dari private ya Bu, atau swasta. Yeah. Nah, kurang lebih 30% itu dari government, B2G kita bisa bilang seperti itu. Jadi komposisinya kurang lebih seperti itu. Yeah. So far sih private memang masih masih memenangi pangsa pasar, segmen pasar begitu. Nah, tapi kemudian ada pergeseran ke public service juga, yang mana juga mungkin nih Prabowo di sudah tahun pertama pemerintahannya dan kita juga tahu mungkin ada alokasi anggaran kesehatan lebih begitu. Nah, apakah menurut Pak Hansen di second half ini atau mungkin di tahun depan pangsa pasar public service ini akan lebih meningkat? Ya, jadi tiap tahun kita selalu punya target untuk peningkatan volume maupun sales ya Bu, dari public maupun private. Jadi kita secara kontinu kita berharap bisa bertumbuh untuk kedua segmen tersebut. Nah, cuman secara tren biasanya kita akan melihat ada pertumbuhan yang lebih signifikan dari government itu di second half Bu. Nah, jadi trennya biasanya seperti itu Bu. Betul juga sih, cocok dengan mungkin yang namanya kebiasaan ya, bahwa di second half ini atau kuartal akhir government spending itu akan semakin digenjot. Ya kan. Nah, mungkin bisa kita lihat nih peningkatannya cukup signifikan di kuartal 3 atau kuartal 4 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita bicara mengenai yang menarik buat investor ini adalah kalau bicara dividen. Ya kan. Nah, ini proyeksi pembagian dividen untuk tahun ini yang akan dibagikan tahun depan, ini kira-kira berapa persen nih Pak? Apakah sudah ada perkiraan alokasi atau gimana? Nah, untuk sampai saat ini kita masih belum sampai di tahap itu Bu. Jadi masih dibicarakan sama manajemen, kemungkinan kita akan mendapatkan keputusan itu sih di sekitar pertengahan tahun depan ya Bu. Ya, sekitar Q2 lah. Oke, kalau tahun 2000 untuk tahun buku 2024 dividen yang diberikan kemarin 3,57 rupiah ya, dan itu dibagikan di bulan Juli. Oke, berarti ya cocok juga sih timingnya. Berarti mungkin tahun depan pertengahan tahun depan baru mulai ada bocoran untuk jumlah dividen. Oke, ya. Nah, kita lanjut ya Pak Hansen. Nah, ini berkaitan juga dengan strategi untuk meningkatkan kinerja 2025 nih. Soalnya kalau kita lihat so far net income Omet ini untuk first quarter dan juga second quarter ini memang pertumbuhannya cukup stabil. Secara quarterly di angka 11% dan tapi secara yearly tahunan ini relatively flat karena cuma sekitar 1%-an ya. Nah, ini apakah ada tips untuk meningkatkan kinerja tahun ini di second half atau bagaimana? Ya, jadi memang untuk trennya biasanya kita di first half itu tidak setinggi di second half. Nah, jadi mungkin terlihat analisa Q on Q-nya akan cenderung flat lah ya. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman dari analis juga, kita juga dari secara internal juga berharap sih akan melihat pertumbuhan yang lebih tinggi di second half seperti itu. Oke.
second half ya. Ya. Jadi 45% 55, 45 55. Biasanya komposisinya sih seperti itu. 45-55 itu pembagiannya apa maksudnya, Pak? Jadi maksudnya 45% revenue kita generate di first half, lalu 55% dari revenue kita di second half. Proporsinya. Proporsinya. Oke, baik. Berarti memang secara volume maupun value di second half ini diharapkan akan intinya lebih tinggi daripada semester 1. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang produksi atau target, tapi juga kita tidak bisa melupakan kompetitor ya Pak ya. Oke, adakah Omet melihat persaingan di industri alat kesehatan saat ini? Dan apa ada kompetitor utama atau yang paling dekat nih Pak, yang mendorong Omet untuk let's say berinovasi lebih jauh supaya bisa beda dari yang lain begitu? Ya, jadi kami melihat di kompetisi di sektor kesehatan ini masih sehat ya Bu, karena kue yang ada itu cukup besar juga, ya, terutama dari pertumbuhan baik dari government maupun private ini terus bertumbuh dari sektor kesehatan, dan kita melihat juga kebutuhan akan bed occupancy ya, itu masih cukup rendah, sehingga kita melihat masih sangat mungkin untuk bertumbuh dalam waktu yang lama seperti itu Bu. Jadi kita melihat persaingan masih sehat dan opportunity juga masih berkembang seperti itu. Nah, ini menarik kalau Pak Hansen selalu tadi bilang kuenya masih besar dan juga opportunity-nya masih luas. Kita mau ulas nih mengenai pasar ekspor yang sekarang mulai dirambah oleh Omet ya. Sobat Heroes mungkin sudah tahu bahwa despite trade war yang tengah terjadi di tahun ini akibat pemerintahan Presiden AS Donald Trump, ini ternyata Omet berhasil mendapatkan apa istilah ya, kue revenue dari pemesanan barang-barang medical disposables ya, dari sebuah company di US tepatnya, betul ya. Nah, mungkin bisa di-elaborate lebih lanjut ini bagaimana kalian menanggapi demand dari mereka, dan apakah kedepannya ini akan mengenerate jumlah yang cukup signifikan untuk membooster revenue Omet ke depannya? Ya, jadi memang policy dari salah satu customer besar kami yang di US itu, mereka memiliki policy namanya sourcing out of China. Out of China. Sourcing out of China, ya, salah satu policy yang mereka cukup gencarkan ya di sejak zaman pemerintahan Joe Biden lebih tepatnya. Jadi akhir pemerintahan masa Joe Biden, lalu Donald Trump ini mereka sangat masif ya. Jadi mereka ingin bisa dibilang memecah resiko mungkin ya dari sudut pandang mereka, ingin tidak lagi mengandalkan China sebagai salah satu-satunya sumber daripada pusat outsource mereka seperti itu. Nah, maka dari itu mereka menyasar negara-negara seperti Indonesia saat itu, Bu. Ya, jadi kita berusaha mengcapture lah opportunity itu untuk bisa meningkatkan atau menambah portfolio kita ke ekspor seperti itu. Oke, jadi Sobat Heroes kan tahu kalau hubungan dagang AS dan China ini kurang akur ya. So, jadi karena adanya kebijakan trade war yang kemarin itu sempat membuat akhirnya perusahaan di US juga mencari source lain untuk kebutuhan produk mereka, dan salah satunya Omet ini yang berhasil mendapatkan kue tersebut begitu. Oke, so far jumlah dari ekspor ke US ini memberikan kontribusi berapa persen Pak dari total revenue? Nah, sejauh ini memang masih belum terlalu signifikan Bu, masih di bawah 1% ya, sekitar 0,4-0,5%. Nah, cuman memang secara growth kita lihat cukup tinggi ya, karena memang masih low base, cuman kita melihat ke depannya sih kita melihat akan terus berkembang ya Bu, dan bertumbuh. Ya, walaupun tadi Pak Hansen bilang sisi ekspor cuma mengkontribusikan sekitar 1% dari total revenue, tapi pertumbuhannya selama setahun terakhir ini meningkat 133% ya, dan bukannya tidak mungkin akan terus bertambah di masa-masa berikutnya begitu ya. Ya, saya dengar juga memang kebijakan Omet ini cenderung agak berhati-hati atau konservatif dalam mengambil pasar ekspor ini. Maksudnya kenapa tuh Pak? Kenapa nggak langsung hajar aja begitu ada kesempatan begitu loh? Ya, kan kita melihat juga dari sisi kita prosesnya ya Bu. Prosesnya yang terutama ini prosesnya cukup panjang, dan juga kita mesti
sesuai dengan spesifikasi daripada customer. Jadi karena beberapa item juga tailor made seperti itu, jadi kita memang harus memantapkan diri untuk supaya produknya ini oke dulu, nah baru kita bisa ramp up ke kapasitas kita seperti itu, Bu. Oke. Jadi mungkin itu juga yang menjelaskan kenapa revenue dari sektor ekspor ini di second quarter kemarin memang kesannya menurun ya, minus 13% begitu. Walaupun secara yearly meningkat 100% lebih begitu, karena adanya kebutuhan untuk remodeling dan modifikasi sesuai dengan request dari customer US begitu. Oke, so kalau misalkan itu semua sudah requirements-nya sudah dipenuhi, berarti bukannya tidak mungkin nih kalau di Q3, Q4 dan 2026 penjualan akan lebih mulus, bukankah demikian? Ya, jadi memang kita ekspektasi sih harapannya di tahun 2026 secara khusus bisa naik sekitar 2-3 kali lipat dari 2025 untuk ekspor ya. Nah, 2-3 kali lipat dari ekspor karena requirements dan modelnya juga sudah cocok dan menjalin kerjasama dengan mereka sudah lebih mengerti lah, sudah lebih paham gitu ya. Untuk beberapa produk kita juga udah mulai kick off juga, jadi harapannya sih ya mungkin 2026 kita sudah ada target sih sekitar 1-1,5 juta US dollar ya untuk ekspor. Oke, 1-1,5 juta US dollar untuk ekspor. Betul. Yang mana sekarang ini kalau misalkan saya lihat 6 bulan pertama di tahun ini memang jumlahnya masih sekitar 900-an ya. Oke, nanti akan bertambah ya, itu pertambahannya lumayan signifikan, bisa sekitar 50% ya. Kita gali lebih lanjut mengenai rantai pasok ini, Pak Hansen. Ya, tadi juga di awal kan dikatakan bahwa mungkin tantangannya adalah nilai tukar rupiah ya, yang saya lihat pagi ini sudah mulai menanjak kembali ke 16.600-an nih Pak ya. Kemarin kan memang BI kebijakannya untuk menahan suku bunga tetap di 4,75 ya. Nah, walaupun tujuannya mungkin untuk stabilisasi rupiah, tapi ternyata hari ini memanas lagi nih 16.600 ya. Ini kalau misalkan rupiahnya itu terus melemah seperti ini, ada kekhawatiran nggak buat Omet gitu di sisi bahan baku akan meningkat, terus kemudian juga apakah ini akan semakin menggerus net profit margin begitu? Ya, beberapa langkah antisipasi sudah kita lakukan, Bu. Seperti misalnya kita menurunkan exposure langsung dari rupiah ke USD dengan cara beberapa supplier kita sudah kita ajukan atau mungkin sudah bahkan kita eksekusi untuk supaya langsung bisa convert ke renminbi atau China Yuan. China Yuan. Jadi jadi angka tersebut sudah cukup turun signifikan, Bu, dari awalnya mungkin sekitar 40-45% menjadi sekitar 30-33% sekarang exposure ke USD kita. Seperti itu. Ya. Jadi lumayan mengurangi resiko ya. Mengurangi resiko fluktuasi USD, Bu. Sebenarnya dengan mengkonvert itu ke China Yuan juga ini memang sesuai dengan semacam himbauan dari pemerintah untuk mengadakan local currency settlement, LCS ya kan. Jadi kalau misalnya perusahaan Indonesia ini ada dagang dengan perusahaan luar negeri, nah ini bisa perdagangan mereka bisa disettle dengan local currency masing-masing instead of selalu kekeh atau ngotot menggunakan US dollar begitu untuk mengurangi exposure volatilitas tersebut begitu ya. Oke. Nah, ini adalah strategi yang cukup cerdik yang diterapkan oleh Omet untuk tetap menjaga efisiensi biaya dan juga optimalisasi dari profit gitu. Oke, nah kita mungkin mulai bergerak nih ke kisi-kisi kinerja kuartal 3 ya. Kalau kuartal 3 ini apakah rilis keuangannya kapan, Pak? Rilisnya di akhir Oktober, Bu. Akhir Oktober. Nah, minggu depan. Oke. Nah, Sobat Heroes jangan lupa ya nanti untuk stay tune. Kita akan dari Kiwom Sekuritas Research akan ulas kembali bagaimana performance dari Q3 Omet gitu. Nah, tadi sudah kita obrolin bahwa mungkin untuk di kuartal 3 dan kuartal 4 akan ada peningkatan revenue dan juga produksi, karena kalau misalkan kita bicara tentang public service, government spending juga biasanya akan dikebut di mendekati akhir-akhir tahun begitu ya. Nah, kalau ke 2026 ini
apakah ada rencana corporate action baru? Ya, let's say mungkin mendirikan pabrik baru atau akuisisi alat kesehatan atau bahkan bekerja sama dengan rumah sakit swasta atau publik atau gimana, Pak? Ya, secara operation wise atau secara organik kita akan memaksimalkan utilisasi yang ada, Bu. Jadi kita utilisasi atau kapasitas kita masih ada, jadi saat ini kita terus secara kontinu menggenjot sales juga untuk 2026. Nah, di samping itu kita juga aktif ya, Bu, mencari opportunity, baik itu mungkin kita melihat apabila ada peluang yang menarik ataupun kerjasama dengan mungkin healthcare provider atau akuisisi customer baru, itu juga salah satu target di pipeline kita juga. Oke. Kalau dari kesiapan modal atau capex nih Pak, gimana untuk tahun depan? Masih bisa dihandle oleh dana internal sendiri atau ada kemungkinan mau red issue kah atau isu obligasi? Nah, untuk CAPEX kita melihat sih dari dana internal masih cukup ya, Bu. Karena kan dana IPO kita juga kita masih ada, belum terpakai semuanya. Masih sekitar ada 40%-an lah. Oh, oke. Dari secara cash kita juga cukup solid ya di 1,1 triliun. Jadi kita masih mengandalkan dana internal untuk saat ini. Oke. Dan saya lihat juga posisi dari liabilities alias utang ini drop cukup lumayan di 6 bulan pertama tahun ini turun 29% secara tahunan ya. Berarti di tengah usaha untuk menggenjot revenue dan ternyata hasilnya dari operational juga bisa untuk mengurangi liabilities yang mana tingkat hutang kalian sebenarnya sangat amat sehat sekali begitu. Oke, Sobat Hero, setelah tadi kita mendengar berbagai penjelasan yang menarik tentang bisnis Omet, kami dari Kiwum Sekuritas mengingatkan Sobat Hero sekali lagi bahwa keputusan trading atau investasi ada di tangan Anda masing-masing. Konten ini kami sajikan sebagai sarana edukasi untuk menambah insight keputusan trading masing-masing. Baik, sebelum kita move lebih lanjut, kita juga mau tahu, tadi Bapak sebutkan bahwa segmen unggulan adalah medical disposable, kemudian juga ada wound care. Nah, kalau wound care ini tertarik nih, karena saya juga lihat ada beberapa produk Omet di apotik, di pasaran, mungkin bisa diberitahu Pak, ini namanya apa aja gitu, yang seperti plaster ataupun seperti betadine itu, begitu. Ya, jadi yang seperti plaster itu Plasterin, Bu. Nah, itu salah satu brand unggulan kita juga untuk perawatan luka ya. Plasterin. Nah, jadi ada berbagai macam gambar juga. Misalkan sekarang yang terakhir kita kerjasama itu dengan Minion ya. Minion itu untuk anak kecil, itu kan buat yang suka gambar-gambar lucu. Nah, itu dengan Minion seperti itu. Nah, lalu untuk yang seperti perawatan luka lain antiseptik, itu ada Ecodine seperti itu. Sorry? Ecodine. Ecodine. Merknya Ecodine. Nah, itu ya seperti itu. Iodine seperti betadine, itu yang namanya Ecodine tersebut. Ya. Oh, oke. Jadi kalau luka, plasterin aja gitu ya. Betul. Oke. Pak Hansen, kalau dari sisi pengamatan investor dan trader nih, mereka juga cukup curious dengan projection revenue dan net income untuk tahun ini dan tahun depan. Karena kalau kita lihat dari laporan keuangan dan juga guidance dari company diberikan angka 8% ya untuk projection pertumbuhan revenue dan net income. Apakah ini nggak terlalu kecil, Pak? Apa nggak dibikin double digit aja jadi 10%? Kira-kira apa sih yang bikin Omet tuh kayak agak terkesan konservatif begitu? Ya, jadi kita memang harapannya sih pengennya, saya juga pengen tumbuh double digit ya, Bu. Ya, pastinya. Cuman memang kan kita jangka panjangnya kita supaya menjaga ekspektasi investor juga. Jadi kita range-nya mungkin dia sekitar 8% tuh cukup solid lah, Bu. Dan kita ya harap kita bisa deliver secara konsisten juga, secara top line juga. Karena kan kita juga nggak hanya deliver top line, tapi kita juga mesti maintain margin, Bu. Jadi secara cost juga, secara margin kita tetap continue akan deliver secara stabil juga dan konsisten kepada investor. Seperti itu. So, kata kuncinya untuk investor dan trader adalah performance yang stabil gitu ya, dan tapi tetap juga mempertahankan profit margin yang sehat dan profitable pastinya. Betul. Gitu. Oke, Sobat Heroes, menarik sekali bincang-bincang kita dengan Pak Hansen di Emiten Chat kali ini. Oke, sebelum menutup sesi kali ini, mungkin Pak Hansen ada closing statement untuk para pendengar. Ya, jadi kita ada tagline, better quality, better price for better health. Nah,
Jadi mungkin untuk investor yang lagi cari mungkin saham yang stabil dengan performance yang steady juga, nah mungkin bisa lebih cocok ya Bu, investor dengan profil seperti itu kalau mau investasi di saham Omed ya. Karena kita kan memang bisa dikategorikan sebagai emiten yang cukup defensif, jadi proxy to healthcare juga, jadi consumables bisa dibilang seperti itu ya. Nah. Oke, nah Sobat Heroes sudah tahu nih ada tanda-tanda ya bahwa kita juga lihat bahwa pergerakan saham Omed di tahun ini sempat mencapai tertingginya 202 something ya, hampir mendekati harga IPO di 204 ya, dan tidak tertutup kemungkinan tentunya pasti akan bisa melampaui level tersebut gitu. Oke, baiklah Sobat Heroes, dengan demikian berakhir sudah sesi emiten chat kita dari Kiwom Sekuritas kali ini bersama Bapak Hansen Teguh, Head of IR dari Omed, Jaya Mas Medica Industri Tbk. Senang kita sudah mendapat insight pagi hari ini mengenai Omed. Semoga kedepannya ini bisa menjadikan masukan yang berguna buat para investor dan Sobat Heroes. Oke. Terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih Bu. Makasih. Yuk, thank you. Thank you Bu. In Indonesia, one of the biggest challenges in the healthcare system is to provide good quality medical products for everyone. In OneMed Healthcare, we listen, we understand, and we provide the solution. We manufacture and distribute medical products, antiseptics, disinfectants, and other medical products to all over Indonesia. We keep innovating and upgrading our capabilities to be able to provide better products and services. We take pride in challenging ourselves. And we want to lead the medical device industry to a brighter future. And we are just getting started.